Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, sesungguhnya sesuatu yang membuat kita semakin semangat dan menyemangati diantaranya adalah kisah-kisah. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah, kisah Nabi Yusuf, kisah para nabi. Nah, Nabi SAW juga menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Karena memang dari kisah-kisah itulah kita banyak mengambil manfaat-manfaat kalau memang ternyata itu kisah-kisah orang soleh. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, kita ingin bercerita atau membawakan sebuah kisah yang bisa kita ambil faidahnya dan manfaatnya. Dan tentunya kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Rasulullah SAW, ada dua orang dahulu yang berteman. Yang satu soleh, tapi yang satu lagi temannya kurang soleh. Masih suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh itu mendapatkan temannya sedang berbuat maksiat. Maka kemudian temannya yang soleh ini menasihati temannya yang sedang berbuat maksiat itu. Rupanya orang yang berbuat maksiat ini gak terima dinasihati, lalu dia berkata, alaika binafsik, udah kamu urusin diri sendiri aja deh. Pergilah orang soleh tersebut. Kemudian suatu ketika orang soleh ini menemukan temannya berbuat maksiat lagi. Maka kemudian dinasihati lagi oleh temannya tersebut. Rupanya orang yang berbuat maksiat ini marah dan berkata, alaika binafsik, udah kamu urusin dirimu sendiri aja. Ngapain kamu ngurusin saya? Kemudian suatu ketika lagi, yang ketiga kalinya orang soleh ini kembali menemukan temannya berbuat maksiat. Lalu kemudian kembali dia marah lagi dan berkata, alaika binafsik, udah kamu urusin diri sendiri kamu. Ngapain kamu ngurusin saya? Rupanya orang soleh ini marah sekali. Apa kata orang soleh ini, saudaraku? Kata orang soleh ini, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Rupanya ucapan orang soleh ini, saudaraku sekalian, membuat Allah marah. Apa kata Allah? Man dzalladzi yata'alla alai anni la aghfiru li fulan. Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan itu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, ishhadu, saksikan bahwa aku ini qad ghafartu li fulan, aku sudah mengampuni dosa orang yang berbuat maksiat itu. Wa ahbattu amala fulan, dan aku membatalkan amalan orang soleh tersebut. Ngeri kan? Ya, sangat mengerikan saudaraku. Dari kisah ini kita ambil faidah. Apa itu? Bahwa kita walaupun marahnya benar, karena orang soleh ini marahnya benar. Marahnya karena Allah. Dia marah karena temannya setiap kali dinasihatin malah ngomongnya begitu. Alaika binafsik, udah urusin aja dirimu sendiri, gak usah ngurusin orang lain. Apa kata orang soleh? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataan ucapan orang soleh tadi? Aku sudah batalkan amalan dia. Makanya hati-hati. Walaupun marah kita benar, tapi kalau caranya salah, ini bisa berakibat fatal. Hadis ini juga menunjukkan, saudaraku sekalian, kata para ulama tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain itu qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ucapan orang soleh ini membuat
ya putus asa itu. Sampai dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Bayangkan kalau kita mendengar seperti itu digituin ya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Mungkin ya akhirnya kita akan berkata, ya udahlah, kalau Allah tidak ampuni dosa saya lagi, ya udah sekalian aja berbuat maksiat. Akhirnya kita bukannya taubat. Makanya saudaraku sekalian, di sini menunjukkan juga ya, bahwa kita ingin mengingkari kemungkaran harus benar juga caranya. Ya, caranya jangan sampai membuat orang lebih lari lagi dari kebenaran. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, la takun aunan li syaitan ala idlali akhik. Jangan kamu menjadi pembantu setan ya untuk menyesatkan saudaramu. Nah, demikian saudaraku sekalian ya.